Halo bosku, welcome back to my channel. Saya Megawati Sinaga. Di video ini kita akan sharing-sharing tentang jasa monetisasi ya. Kemarin ada yang nanya sama saya, Kak, gimana pendapat kakak tentang jasa monetisasi? Sekarang lagi viral-viralnya nih, orang jual jasa monetisasi dengan cara live. Nah, bagaimana pendapat kakak? Oke, nah di sini saya mau sharing-sharing ya tentang jasa monetisasi, dan saya nggak mau ngejudge. Jasa monetisasi itu nggak bisa memonetisasikan channel kita. Aku nggak mau ngejudge seperti itu, karena setiap sistem pasti punya celah. Oke, sama seperti halnya dulu, saya pernah bilang, sama seperti halnya dulu, banyak bahkan saya sendiri pun mengatakan bahwa sub for sub itu nggak boleh gitu kan. Ternyata ada aja celah yang membuat sub for sub itu bisa berlaku sampai sekarang juga kan, dengan trik semacam trik, berbagai macam trik yang dilakukan oleh para youtuber pemula, akhirnya mereka juga dapat 1000 subscriber. Nah, itu dia untuk sub for sub. Begitu juga halnya dengan monetisasi, jasa monetisasi. Pasti ada berbagai macam celah lah untuk channel YouTube, sehingga membuka peluang bagi orang-orang yang ketiga, pihak ketiga membuka jasa seperti itu. Tapi di sini, di video ini saya mau mengingatkan kalian semua bahwa dengan kalian membeli jasa monetisasi tersebut, saya mau mengatakan itu tidak ada gunanya. Oke, nggak ada gunanya. Ketika kalian dimonetisasi, kalau kalian sendiri juga malas buat konten, channel kalian juga bisa dimonetisasi karena kalian nggak rajin buat konten. Ketika kalian dimonetisasi, kalau penonton kalian juga nggak tahu siapa kalian atau nggak tahu konten kalian tentang apa, nggak ada gunanya juga kalian dimonetisasi. Kalian beli dengan harga yang mahal, 3 juta, 2,5, padahal yang kalian dapatkan dari YouTube itu nggak sebanyak yang kalian beli ke sana gitu. Bahkan untuk balik modal mungkin butuh waktu 2 tahun, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang ingin membeli jasa seperti itu, coba dipikirkan ulang deh. Kalau ngejudge mereka itu nggak bisa, aku juga nggak mau ngomong seperti itu ya, karena saya yakin setiap sistem sebagus apapun pasti punya celah. Nah, pasti ada metode-metode orang untuk ya biar bisa dimonetisasi. Bahkan saya mau jujur nih, saya juga pernah melakukan sub for sub, tapi pada akhirnya saya sadar sub for sub itu nggak ada gunanya. Kalian bisa lihat konten ini juga sepi karena setelah saya udah malas sub for sub, orang juga malas mengunjungi channel saya. Karena dari awal saya udah menanamkan mindset sama penonton-penonton saya bahwa saya mengunjungi channel mereka dan mereka harus mengunjungi channel saya gitu kan. Sebagus apapun konten saya, mindset para subscriber saya sudah seperti itu. Jadi mereka ketika saya tidak mengunjungi mereka, mereka juga tidak mau mengunjungi saya. Padahal bukan berarti saya tidak mau mengunjungi mereka, karena saya malas komen aja. Karena saya lihat kok konten mereka yang saya subscribe atau teman-teman saya dulu. Cuman memang karena saya malas, ada kesibukan yang lain. Jadi waktu saya untuk beraktivitas di dunia YouTube itu agak terbatas. Saya lebih memaksimalkan diri saya untuk buat konten, pikirin skrip, bagaimana bisa terus berlanjut konten ini, gitu aja. Nah, buat teman-teman yang baru jadi YouTuber pemula atau kita yang YouTuber pemula, coba deh bangun karakter dari YouTubemu, bangun penontonmu yang secara original, alamiah, yang memang benar-benar menyukai kontenmu. Ketika kamu membangun sebuah konten dengan hal-hal yang seperti itu, di akhir ujung kamu akan merasa kecewa sama apa yang kamu bangun. Kamu nggak bisa seperti tinggal buat konten aja loh nanti ada yang nonton, nggak bisa. Seberapa banyak yang harus kamu kunjungi, seberapa banyak yang kamu kunjungi, segitulah yang akan datang samamu. Nah, jadi mindsetnya seperti itu. Ketika kamu ingin membuat YouTube, jadi kerasa seperti beban, tidak happy gitu kan. Gimana nih view saya kalau nggak saya nonton jadi sedikit. Nah, saran saya buat kalian
jangan seperti saya nih. Ini saya lagi mengalami hal-hal seperti itu, oke. Dan jujur penonton saya memang subscriber saya banyak, tapi kalau untuk setiap kali saya upload yang mau nonton video saya itu masih sedikit dari subscriber, kebanyakan dari mesin pencarian YouTube. Dan untuk mengandalkan mesin pencarian YouTube itu perlu waktu, karena saya hanya mengandalkan SEO saja. Kadang di sebagian video ada yang naik, kadang ada SEO saya itu memang benar-benar gagal, dan saya sendiri pun malas share ke grup-grup yang lain untuk menaikkan algoritma YouTube saya, jujur saja. Jadi ketika saya upload video ya hasilnya seperti itu. Nah, buat kalian yang memang pengen serius di dunia YouTube, ingat satu hal, kalian harus bangun memang orang mencintai kontenmu karena suka gitu, bukan karena kalian menonton video dia, nggak ada gunanya. Saya udah ngerasakan hal itu. Bahkan saya ini diwanti-wanti takut ya dismonetisasi, karena ya kalian tahu penontonnya juga sedikit kan, pasti itu berpengaruh kan. Nah itu yang menjadi ketakutan saya. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang adalah rajin buat video, ganti branding, bahwa kalian itu harus benar-benar bisa suka dengan konten yang saya buat. Nah, buat kalian yang pemula itu aja sih. Kalau mengenai jasa jual beli itu saya nggak begitu recommended sama kalian, tapi saya nggak mau ngejat bahwa jasa monetisasi itu nggak bisa memonetisasikan channel kalian. Saya nggak mau ngejat seperti itu. Ada kemungkinan bisa memonetisasi, bahkan kalian bisa beli 1000 subscriber dari dia, tapi ingat, dia nggak bisa membeli viewmu. Jadi orang yang jual jasa monetisasi itu, ya kan, nggak bisa membuat channelnya jadi banyak uang. Oke, itu kalian harus tanamkan. Coba kalian riset, itu orang yang jual jasa monetisasi kenapa sih channelnya udah dimonetisasi, nggak buat sistem aja biar channelnya banyak menghasilkan uang. Mereka nggak bisa buat itu. Karena ketika sudah dimonetisasi, sistem YouTube akan semakin ketat buat kita yang sudah dimonetisasi. Nah, ketika kita yang masih mengejar monetisasi, YouTube akan memberikan kelonggaran gitu, mungkin dari sisi jam tayang, dari sisi pencarian subscriber. YouTube juga akan memahami bagaimana cara kerja kerasmu. Tapi pada akhirnya ketika kamu melakukan kecurangan tersebut, di ujung kamu akan merasa jadi orang yang paling gagal gitu. Nah, kalian coba ingat aja itu, orang yang jual jasa monetisasi, kenapa nggak membuat channelnya bisa lebih banyak menghasilkan uang? Karena mereka tidak bisa memberikan atau membuat sebuah sistem yang bisa susah banget ya ngomongnya, membuat sistem yang bisa membuat banyak view. Nah, yang terjadi ketika mereka melakukan hal yang seperti itu, membuat channelnya banyak view, yaitu traffic invalid, dan itu kemungkinan besar akan dismonetisasi. Mereka juga akan tahu hal itu dan tidak berani membuat itu terhadap channelnya. Makanya mereka ya hanya bisa menjual jasa monetisasi, tapi gak ada gunanya. Gitu aja sih, gak ada gunanya. Lebih bagus kalian buat channel, terus kalian jadikan branding kalian buat happy. Ya kalau dimonetisasi syukur, tapi percayalah, selama kalian masih berkecimpung di dunia YouTube, setahun 2 tahun pasti juga akan dimonetisasi. Ada waktunya kalian pasti dimonetisasi. Kalian juga bakalan tahu cara bermain di YouTube itu bagaimana, cara mendapatkan 1000 subscriber bagaimana, cara buat video kalian bisa banyak ditonton bagaimana. Seiring berjalan waktu kalian juga pasti tahu. Nggak harus kalian membeli jasa monetisasi tersebut. Jujur saya aja yang nggak membeli jasa monetisasi, hanya melakukan ya kegiatan seperti Saforsa, saling tonton, itu saya lakukan. Jujur saya lakukan, tapi tidak secara gamblang kayak gitu. Dengan cara mengunjungi teman, nanti dia itu kode
kode alamiah ya dari para konten para youtuber pemula. Kalau kita kunjungi teman, pasti dia akan mengunjungi kita. Itu secara alamiah akan timbul dari konten kreator pemula. Kalau kita sering-sering tonton video dia juga akan tonton video kita. Itu akan alamiah, akan dilakukan oleh para youtuber pemula tanpa kita beritahu, yuk tonton videoku. Nggak harus bilang kayak gitu pun mereka akan datang juga. Mereka tahu ini temannya untuk saling berjuang gitu. Tapi pada akhirnya hal-hal seperti itu juga akan membuat kalian bosan gitu. Jadi cobalah cari penonton yang memang benar-benar menyukai kontenmu, benar-benar memang tertarik dengan apa yang kau buat. Itu aja sih kalau untuk youtuber pemula mengenai jasa monetisasi tersebut. Gak ada gunanya bosku. Oke, itu aja dari saya ya, semoga bermanfaat. Thank you.